cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence, bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi puji Tuhan, perlebih kotakan bujur ban bandu dua dah, gue baca kita cakap-cakap, dan satu lagi Pendeta Yusuf. Jadi terus terang, kenapa kami yang kuundang duanya, Pendeta Burtarigan sama Kampal, sebenarnya Mandu pun beredar juga sebagai moderaman berikutnya. Iya. Itu dia. Dan ada pemikiran dari beberapa diskusi yang ku lakukan, maunya moderaman kita berikutnya nanti itu gabungan lah ya. Gabungan antara ya usia 40-an sama usia 30-an. Kalau 50-an, 50 awal lah. Jangan maunya nanti di tengah jalan udah pensiun pula gitu kan. Saya pikir dari satu sisi Mal, untuk melakukan gerak cepat dan inovasi-inovasi dalam pelayanan, memang selalu harus ada kaum muda ini dan ada kaum mapan. Kalau hanya di kaum muda saja, itu bisa nanti arahnya nggak jelas. Tapi kalau ada yang hanya senior saja, itu udah cenderung untuk untuk melihat yang sudah gitu. Jadi memang satu sisi ke depan dari banyak percakapan yang kami lakukan baik di Jakarta maupun dengan virtual seperti di Pendeta Burtarigan, maka itu maunya. Ya, tapi itu kan mau kita ya, kombinasi itu kan mau kita. Tetapi pada akhirnya nanti Tuhan tetap berdaulat di GBKP, dialah yang menentukan. Tapi dari sumbangan pemikiran kita tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena tujuan kita pasti adalah supaya GBKP tetap menjadi berkat bagi seluruh jemaatnya dan juga menjadi kesaksian bagi orang-orang ya katakanlah di luar GBKP. Jadi ia semacam pengantar. Tadi Pendeta Benny, kemarin kamu nanya ya Pal ya. Kemarin kamu nanya, baru tadi ku jawab karena kemarin begitu kita selesai komunikasi, aku langsung ada cakap-cakap juga ini dengan Pendeta Barus, mantan ketua moderaman kita. Kemarin kami bahas mengenai etos kerja orang Karo. Etos kerja orang Karo. Saya sedikit sampaikan infonya bahwa ternyata kita harus mengakui impalku Pendeta Benny Kaban, kemajuan Karo ternyata lebih ditentukan oleh faktor wanita. Ya, itu kesimpulanku kemarin. Nah ini belum ku publish. Kenapa? Karena secara umum perbapan kalak Karo dekah harga kedai kopi. Iya, yang berusaha, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, rumah tangganya, ekonomi keluarganya adalah sebenarnya kaum perempuan. Kaum perempuan. Lebih salah sada si muncul ibas diskusi kami rasa Pendeta Barus. Nah, syukur di gereja kita di GBKP kita sama-sama melihat bahwa sudah tidak ada perbedaan perempuan laki-laki sebagai pelayan. Di era kami dulu, di era kami sebagai moderaman, itu sempat ada pemikiran maunya yang menjadi vikaris itu dibatasi. Diberikan kuotanya, laki-laki sekian, perempuan sekian. Jangan disamakan gitu, tapi ditentang. Terutama yang menentangnya Kak Ros, Pendeta Rosmadia. Kebetulan pula yang hari ini pertua, yang banyak lulus itu perempuan pula. Itu dia.
Itu pula. Itu dia. Dan nilainya lebih tinggi perempuan kan. Itu di mana-mana seperti itu. Di kantor kami itu saya bekerja juga. Fenomena itu yang terlihat. Ini adalah gambaran secara umum. Lalu secara spesifik saya ingin bertanya kepada kamu begini. Dalam organisasi, dalam gereja juga itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu pasti banyak tantangan yang harus kita atasi dengan mungkin dengan salah satunya itu dengan cara berpikir yang lebih maju daripada pola berpikir yang memunculkan masalah itu muncul. Kita batasi dulu secara eksternal, ya, secara eksternal. Impal kami Pendeta Bertarigan, apa yang kamu lihat sebagai faktor dari luar gereja kita ini, eksternal itu yang perlu sekali kita pikirkan supaya GBKP itu tetap bisa selalu menjadi representasi kehadiran Tuhan yang memberikan damai kepada semua jemaat kita. Kau jelas pertanyaan. Ya silakan Pendeta. Bagaimana kamu melihat? Silakan. Yang saya lihat faktor-faktor eksternal yang perlu kita sikapi lah ya. Ya, sikapi betul. Kita sikapi ke depan. Saya kira ini munculnya gereja-gereja model apa ya, model harismatik, model khususnya ini apa? Ini sangat sedikit harus menjadi hal yang mengkritisi GBKP. Mengapa demikian? Karena kita nggak sangkali bahwa aliran itu sedikit dalam tanda petik memberi kegelisahan tersendiri ya. Karena anggota GBKP yang juga menurut saya berani, dia sudah mengaku bahwa ya saya memang gereja di GBKP tapi saya juga sorenya malamnya ya sana. Itu saya kira nggak kita sangkali dalam hal itu. Betul sekali. Dan itu juga yang menurut saya yang sedikit banyak mempengaruhi para pendeta khususnya GBKP di GBKP juga berupaya juga mengubah gaya di dalam dia berkhotbah, memberitakan firman. Kemudian yang lain juga saya lihat, saya kira kehadiran ini dalam lingkup gereja lebih aku merana dari Kristenan. Saya kira kehadiran saksi Jehovah itu juga mengkritisi kita. Mereka itu cukup militan di dalam melakukan pekabaran Injil, sangat militan sekali. Oh iya, sangat. Mereka sangat militan. Kalau Bas Kuta-Kuta, kehadiran mereka itu door to door itu dengan majalah Menara Pengawalnya itu ya. Saya kira cukup sekali. Itu berarti mengkritisi kita juga untuk mempertanyakan militansi daripada pekabaran Injil kita. Dan itu saya kira. Tadi baru saya ke Bulu Hawar ya. Tadi saya ke Bulu Hawar. Maksudnya tadi saya ke Bulu Hawar mau menelusuri. Ada rencana memang saya bulan-bulan 1 ini akhir sampai bulan Februari rencana mau menelusuri jejak kekristenan di wilayah Karo, Simalungun dan Toba. Jadi saya kembali tadi baru ke Bulu Hawar. Jadi saya melihat ini kan termasuk basis kita, basis awal ya. Tapi perlu di sana peningkatan sehingga ketika kita berbicara Bulu Hawar, wah ini GBKP, ini yang masih perlu kita pemeliharaan bagaimana menjadi model ya, model model daripada wilayah yang kita sadari bersama, dari situ kita lahir, begitulah kira-kira untuk Injil Karo. Jadi itu saya lihat mengkritisi
militansi daripada pekabaran Injil kita, apakah kita sudah merasa cukup aman ya? Iya. Ini yang bahaya sekali. Karena ketika kita merasa aman dengan jumlah ya, tetapi kita kurang merasa, kurang menyadari. Misalnya begini, gereja itu kan persekutuan ya, tapi gereja itu adalah sebuah koinonia yang relasional. Itulah gereja. Betul. Koinonia yang relasional. Kita kurang bisa, menurut saya, atau jangan kurang saya sebutkan, kita perlu juga memikirkan bagaimana supaya antar pelayan gereja dengan jemaat itu bisa saling masuk, saling rangkul, bagaimana kira-kira. Menurut saya, dan itu yang saya sebutkan tadi, aliran saya sebutkan tadi, itu mereka itu saling masuk, saling rangkul, bagaimana mereka apa istilahnya ya, mereka mengerti apa itu bergereja. Ini mungkin ke depan yang perlu kita kritisi, sehingga dalam gereja itu ada ada proses dinamis yang menciptakan ruang bagi yang lain. Nah, jadi ini menurut saya. Jadi, baik. Jadi diciptakan. Saya beberapa kali saya minta kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian di gereja lain, ke belajar sejarah gereja umum ya, tentang aliran-aliran gereja. Mereka katakan, Bu, di saat itu tadi Bu, kami itu disambut Bu ramah kali, kami nggak merasa asing gitu. Kami nggak merasa asing. Jadi saya melihat di sana itu ada proses yang dinamis, yang tercipta ruang bagi yang lain, sehingga saling masuk, saling rangkul itu begitu kuat di dalam gereja kita. Jadi ini kalau dari segi eksternal. Dari aliran-aliran gereja. Tapi saya melihat juga kalau dari segi eksternal lain, saya melihat adanya kekhawatiran bahwa pola-pola daripada pengambilan keputusan dalam gereja ini yang saya khawatirkan, ada pihak-pihak yang mendominasi gitu ya. Ini yang saya khawatirkan, yang sama dengan ini kan model dunia ini ya. Kalau mendominasi ini kan model dunia ini. Halo. Welcome Ibalku Pendeta Yusuf. Ya, jadi ini kan model dunia, caranya mengambil keputusan di dunia kerja. Ini nanti menjadi hal yang terpraktekkan dalam gereja. Jadi jadi kalau kita lihat, perlu ada keseimbangan. Saya kira saya bukan pertua, saya bukan merasa kalau pertua lebih banyak dalam persidangan sinode itu lebih bagus atau tidak bagus. Saya tidak berkata demikian, tetapi saya mau mengatakan Bapak Gereja Johannes Calvin itu sangat memperhatikan keseimbangan, ya, keseimbangan antara presbiter, antara presbiter, pengajar, pengatur dan lain sebagainya, ada keseimbangan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mendominasi. Nah, jadi ini mungkin ke depan perlu. Ulah kita salah memahami. Kadang orang berpikir presbyterial sinodal itu pikirnya itu kayak istilahnya pikirnya itu Vox Populi Vox Dei. Pikirnya itu suara terbanyak. Bukan sebenarnya itu prinsip dari presbyterial sinodal. Itu bukan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak itu adalah sistem pemerintahan gereja kolegial, ya, kolegial. Jadi teman. Jadi sistem iya kolegial, tapi kita kan nggak begitu. Ini perlu ke depan menurut saya supaya tidak ada yang mendominasi. Aku merasa juga kadang ada percakapan pendeta-pendeta
ini kekhawatiran ke depannya. Kekhawatiran supaya jangan ada yang begitu mendominasi, tetapi mengingat prinsip bagaimana supaya bisa dijalankan keseimbangan di dalam presbyterial sinodal itu. Itulah mungkin menurut saya Pertua, selain daripada faktor budaya, faktor masalah kenakalan remaja, pandemi, eksternal lain dalam hal itu. Makasih. Oke, Bujur Pendeta. Jadi welcome, selamat datang sekali Ibalku Pendeta Yusuf. Kita lengkap telu dan J. Jadi ngode dimulai pendeta Turangdu Brutarigan, pendeta Bertalina, jana dikutangkap dari pendeta, li telu kelompok bahaya eksternal yang perlu kita hati-hati. Pertama adalah aktifnya kelompok Saksi Jehovah yang datang door to door. Kalau kena memang usir pe reka, usir pe reka. Bagikan ia kalau kena metode nah. Jadi perlu kalau kita hati-hati, dan terutama ini sekarang banyak mengunjungi jemaat-jemaat kita yang di desa-desa. Pertama. Kedua kan banyak di luar sana, di luar GBKP menawarkan sebuah ibadah persekutuan yang lebih memberi ruang kepada warga kita. Ini dudai misalnya tetap memang warga kita ke gereja pagi-pagi, tapi sore dan malam ke sana juga dia. Dan juga banyak gereja itu yang menyambut dengan lebih ramah, lebih tulus. Sesuatu yang sulit kita dapatkan di gereja kita sendiri. Ini perlu kita sikapi dengan lebih positif, lebih proaktif. Jangan-jangan nanti jemaat kita ini merasa lebih enak di sana daripada di rumahnya sendiri. Lalu yang ketiga tadi, maunya tercipta keseimbangan dalam pemikiran di kita di GBKP, di Presbyterian Sinodal ini, supaya jangan terlalu banyak pemikiran-pemikiran dari luar yang mewarnai gereja kita yang notabene adalah teologi, ya, teologi. Itu telu hal si ikatakan dudai. Oke, Butur Melala, si begigan lebih, si simpan lebih, kari baci kita lebih dalam membahaslah. Maka giliran dua balgo berita kawan, kalau kamu melihat dari pengalaman praktis di Runggo, di klasis, baru si bayak, bagaimana di klasis atau rumun sebelumnya dari akumulasi pengalaman itu impalku, apa yang kamu lihat di faktor eksternal ini yang perlu juga kita sikapi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pendeta kita, memang dia sengaja melihat dari sisi yang lebih ke teologinya, lebih ke pelayanan gerejanya. Di samping dinandai, memang ada suasana COVID, ada budaya, ada kenakalan dan yang lain-lain. Tapi tiga hal tadi itu yang dinilai pendeta Lina sebagai seorang yang selalu menekuni ini dari sisi katakanlah dari sisi pembelajaran, karena pendeta kita ini adalah pengajar aktif di STT kita di Abisa. Adika poin Palko, silakan pendeta Beni. Ya, Bujur, Bang Pertua. Ya. Tuna bukan pendeta, karena gua gereja menghadapi situasi gereja GBKP secara eksternal. Tadi tidak kami tuna yang menjadi tantangan bukan eksternal di GBKP, lebih ke internal. Internal kari, eksternal lebih si kumpulkan. Memang eksternal internal itu banyak, tapi eksternal lebih impalku. Ya, secara real sih idah kami, kalau dari luar dikatakan sependapat Kak Pendeta Bertandai sependapat bahwa kebanyakan jemaat kita merasa lebih nyaman di rumah orang lain daripada rumah sendiri. Nah, kenapa lebih nyaman di rumah sendiri? Di rumah orang lain. Di rumah orang lain. Kenapa lebih nyaman di rumah orang lain? Satu, karena mereka ngalau-ngalau bagi keluarga yang daging. Di gereja anta GBKP Gundari jarang ngalau-ngalau.
itu segala macam. Ini Edi, perbedaan saja, nih Bang Pertua. Edi. Terlepas di masa pandemi kita ya terlalu akrab ninda, tapi sebelum masa-masa pandemi ternyata kita kalau GBKP lebih Betawi daripada orang Betawi sendiri. Mantap istilah do. Siapa lu siapa gua bukan orang Betawi, tapi kalau karo bas peribadahan sapi-sapi pertudiakan mungkin lampu si perkuanan nari bertegur sapa karena dari penampilannya lah seri teman-teman saya nenda deba menghangkir ya Bang Pertua, menghangkir kita ikut secara pendidikan tidak. Iya benar sekali. Pada akhirnya ada kesenjangan. Nah, itu satu. Yang kedua, tawaran dari luar nandangi teman-teman ya, nandangi kami pandita kadang-kadang menguji integritas, menguji idealismena guna tuh ngelai pindah. Terlepas kalau dari SK dari tata gereja ngatakan ya bersedia ditempatkan di mana saja, tapi tantangan dari luar ini komunikasi kawan-kawan pendeta uga acarana gelah ya banci perpulungan beriha ukur banci rahasia si B gelah banci beter darat, karena kehidupan di luar desa seakan-akan lebih tercukupi. Maka tidak kami kemajuan teknologi jadi tentang yang terbesar sebenarnya di gereja antar GBKP. Kita aku Rasrunggunta Bang Pertua Seta Iman Kak Pendeta bagi impal kami Pendeta Yusuf. Selama masa pandemi kami beribadah live streaming. Kai pernah sekali Pak Asa bahas kebatin hari Minggu dong kami naruhkan fotokopian ibadah mandiri. Kuberkati kami Bang Pertua. Oke. Kami kudul kami kedai kopi lah pada kota kedai kopi nah gua peka pernah minum bagilah. Oke. Perkitakan masker kami labotan dari piga-piga pemerintah bahkan termasuk dengan teman-teman Sarayan Pertudiakan. Nonton dia nonton live streaming ibadah. Ya maka Rina eda panditenda kita sasurana. Ganti si depan. Eda panditenda bursa. Eda panditenda nerkangi. Iya, adi panditenda menjile. Jadi sebenarnya dia tidak lagi beribadah. Nah, tapi menonton dan menilai ibadah. Jadi memang sementara di luar masa pandemi kekusyukan peribadahan kita lanai bagi singonggona karena ketika orang beribadah ada yang update status, ada yang betul. Anak kita Permata misalnya. Jadi apalagi tidak beribadah bersekutu di gereja, adi meski kopi pada akhirnya baginda inggo natap ya labo mengkritisi ngalokan kata di Batandai tapi mengkritisi cara penyampaian firman dan sosok siapa yang berkhotbah ringan. Jadi lanai kami pas arah ibadah live streaming dai karena ternyata aminna secara gereja ngatakan kita beribadah dengan live streaming ini persembahan regalang nanina pas sebab bicara itu Bang Pertua memang hangge kula namakeun rumah gelegel di gereja 5.000 utama 4 kami rumah misalnya tambah 50.000 ini karena internet tadi selaku kalak karo biak meraja. Itu Pascal biak meraja ya. Tiap kali jadi peribadahan tandai si cidahkan ke media sosial misalnya. Ini kan jadi kesombongan sebenarnya. Tapi apa yang masa-masa pandemi lah teridah. Oke, ini efek kemajuan teknologi tadi yang kita pada akhirnya sentabi kalau tidak tepat, tapi gagap teknologi dalam betul. termasuk akan pertuadiakan berikut kawan-kawan di perpulungan tak. Jadi kami Pertua teluh hal yang
tantangan dari luar di lapangan. Iya. Bujur Palku, apa yang kau bilang itu dia tepat sekali. Makanya kami pun yang di Jakarta ini sudah sempat juga itu berpikir, apakah memang jemaat kita itu mengikuti ibadah live streaming atau hanya menonton live streaming? Sebab dengan sekali klik dia bisa berputar-putar, pindah ke channel mana saja gitu ya. Dan saya pernah coba juga. Akhirnya yang kudengarkan itu khotbah dari pendeta HKBP dari Pia Raja. Akhirnya aku di situ gitu ya. Itu benar sekali apa yang kau bilang gitu. Dan juga tentu saja situasi pandemik ini itu kan faktor dari luar yang ya benar-benar berubah kita ya, dan bisa saja dikatakan bahwa kita sebenarnya belum siap menerima situasi seperti ini. Bahkan hampir semua lah gereja dan di luar gereja juga sebenarnya belajar bagaimana menghadapi situasi pandemik ini. Dan mungkin ada yang lebih cepat, ada yang biasa, ada juga yang lebih lambat. Tapi itu apa yang kamu bilang 3 hal tadi itu benar-benar juga aspek yang perlu kita perhatikan dan sikapi dengan lebih proaktif ke waktu-waktu yang akan datang ini. Bujur Impalku, bujur Ibas penjelasan itu. Nah, Impalku, Pendeta Jusuf, apa yang kamu lihat ya? Kalau Pendeta Berta tadi sudah dia lihat dari sisi ilmiahnya, dari sisi pelayanan yang teologinya. Kalau kemudian Pendeta Ben melihat dari sisi praktisnya, bagaimana jemaat kita itu menghadapi situasi yang banyak yang gagap tadi dikatakan itu. Nah, kalau kamu ini melihatnya bagaimana? Terutama dari aspek eksternal dulu ya, Impalku, eksternal dari luar gereja kita lah. Baik di luar secara runggun, klasis, moderamen, pokoknya dari luar lah. Silakan, Pendeta Jusuf. Enda dari luar sih mempengaruhi kita atau gua ya, Bang? Atau di apa yang perlu kita antisipasi aspek eksternal yang mempengaruhi pelayanan kita di GBKP? Oke. Ya, pertama lebih bujur Bas, kesempatan begini Enda banci jumpa raskam Bang Pertua Ginting. Ya. Aku Enda memang sangat Bas mobil macet kakel, jadi agak gelap Enda. Iya, lo dali. Aku sempatkan Enda ngadi. Jadi wajah ganteng juga Ria lidah kami, Pak. Ria ukur pe jumpa ras kakak Berta Brutarigan bagi pe silih Abang Pendeta Ben Kaban. Amin Nagia melalui Google Meet Enda kita jumpa jumpa langsung Enda makan anggot rakap Enda. Jadi wakap memang kata-kata terakap gue dan dai, aku sepakat kangen deras kai singgo iturikan sili Ben Kabandai bahwa memang enda tuhu kita perlu belajar melalah hal dengan sebab memang dihantam keterpaksaan deras keharusan kita laban silang pilihan yang paling bisa membuat ibadah terus berjalan adalah kita memanfaatkan teknologi. Jadi agak kami teknologi jadi tantangan besar untuk kerina warga kami pengidah memang ketidaksiapan tak. Jadi memang maun tantangan terbesar si rebahansa agak berat siakap berbeda ke kita jumpa melalui teknologi ras jumpa langsung enda jadi sada tantangan besar. Bagaimana kira-kira si idah kami sehibas kesempatan enda. Maka laban silang ya GBKP harus rukur terdauhan terbagasan menyikapi situasi enda si menurutku memang mau tidak mau endalah neban cika hindari ya. Jadi selain kita harus bersiap belajar ras menyiapkan formula-formula kai dibanci dipergunakan kita jadi adik kita pegarilanai aktif ya tentu saja kalah bagikan khotbah-khotbah virtual gereja-gereja Sideban.
Iya. Jadi sekelalana bagi kata Bang Kabandai, sajian-sajian termasuk pemikiran-pemikiran teologi memaknai COVID saja eda sehelalana kalak deba biar deba anggap enteng deba di batang kira metesa seterusnya dan nunggu adik aku pindah mau mencobai bagaimana kira-kira mencobai Tuhan mengesampingkan akal dengan iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Jadi eda jadi tantangan besar si Banci memang dungna cara keberimanan warga GBKP ke depan eda Banci saja adilah kita siap segera menyikapi hal si eda Banci lebih bervariasi ke asasi Genduari penggum kok bervariasi kalau pemahaman teologis ta pandita-pandita bagi pikiran jemaat apakah dihantam virtual enda mungkin enda lebih bervariasi sangat luar biasa kah ke depannya. Ya jadi memang wakaf adik garing ngomlit enda istilahnya GBKP Ministry enda menjadi salah satu si Banci alat si pergunakan kita untuk menyikapi tantangan eksternal enda dai gelah tuhu mulai dari anak-anak terus ku dewasa bagi Saitun litmin sajian-sajian si Banci sajikan oleh GBKP segelah memang warga ladung na ia berpindah tapi kita perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kuakap lebih bang tantangan dari sisi teknologi maka kuakap tantangan si deban si eksternal sifatnya enda cukup melalang tantangan ibas politik seasa Genduari kita lah mau selesai ras istilah money politik idah dulu nggak uga Genduari pas sengketa bagaimana sangat ada proses dengan enda bas MK jadi Mahkamah Konstitusi jadi enda menunjukkan bahwa tuhu lengabo bersih carata berdemokrasi enda jadi tantangan sulit sebab adi berdemokrasi kita laga bersih berarti lengabo mendarat kejujuran kasih keimanan tapi teologi Calvin si memang tuh mendorong kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan predestinasi begitu ya tapi ternyata tidak kita tidak peduli dengan hal-hal semacam itu ya sangat pendek dengan cara berpikir kokap si seterusnya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi pekuasa ada tantangan besar kang membantah kita budaya karo si memang erjuma ras sangat kurang suka ke produk-produk olahan. Seasa Genduari kita tetap tergantung dengan memproduksi hasil pertanian teras empelpas kalak ngolah kita kamansa bagaimana ya bang jadi dari tantangan besar membantah ke depan dari sisi ekonomi si agak berat bagaimana kira-kira maka seterusnya kuakap adalah tantangan dari sisi lingkungan jadi melala dari sisi lingkungan NDP bagi perusahaan hutan tanpa lead aturan jelas perambahan luar biasa bas dalam jahe bagi arah kuta pengkihara sedeban negerinana NDP tanpa aturan jelas. Di samping CP terkait dengan masalah lingkungan adalah tentang uga masyarakat lengat tertarik membiasakan hidup sehat dengan bertani secara organik. Jadi melala dengan memang si instan gelah melala hasilnya ras seterusnya. Si terakhir kuanggap adalah tantangan budaya. Game ya kira-kira kita kan situasi sabagenda harus jarak jauh. Maka tantang budaya itu pengaruh aku biar ke depan model budaya tapi akan mengalami perubahan tapi beradaptasi lah situasi bagaimana ya kira-kira sih maka memang model mehangke tapi garing beda lah nebo mehangke secara langsung tapi mehangke Facebook bagaimana ya kira-kira bang mehangke Google Meet gitu jadi mehangke TV gua agak beda ya kira negari entah gua dengar ya kari akibat tantangan dari pandemi endai manbanta rebahansa peradatan tapi akan mengalami tantangan besar
pergeseran besar. Wakaf lalu memang dari faktor eksternal lindundai ku batasi sebagai diriku eksternal ya. Bujur. Jadi dari Pendeta Taberta gue katakan bahwa tantangan yang paling besar salah satunya dari luar itu dibagi 3, tapi sumbernya adalah 1 dari gereja di luar, dari aliran di luar. Ada aliran karismatik yang selalu menawarkan ibadah yang lebih secara emosional, tapi ada juga dari saksi Jehovah yang sangat militan di dalam ber-PI, di dalam door to door. Maka disambung tadi oleh Impalku Pendeta Ben bahwa di samping kain lesi katakan Pendeta Berta bahwa di luar itu banyak yang menawarkan pelayanan yang lebih rumah di luar lebih enak daripada rumah di dalam sendiri. Virtual, teknologi yang memaksa kita untuk virtual, tetapi nyatanya belum siap jemaat kita ini untuk melakukan virtual. Bukan beribadah virtual, tapi bernilai-nilai satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apalagi kalau kita kelak karo, lebih jago mandangi daripada memberikan apresiasi. Maka sihot bahepe, fisiknya kadena penggo jadi bahan untuk menilai, sehingga kekudusan untuk beribadah secara virtual tadi boleh dikatakan ya sangat-sangat minim, ya sangat minim. Ditambah dengan kegagapan kita semuanya, ya di dalam memformulasikan teologi kita, di dalam memformulasikan sifat-sifat kita, berbagai cara kita menghadapi COVID. Ada yang sangat serius dan menghadapinya, ada yang main-main, bahkan ada yang ingin mencobai dan sebagainya. Itu pun menjadi tantangan kita, faktor yang dari luar, di samping bagi kata Pendeta Yusuf Dai, baik tantangan lingkungan, tantangan politik, tantangan ekonomi, raspe, tantangan-tantangan sedewana. Pada akhirnya memang masalah, tantangan dari eksternal itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol cara kita menyikapinya. Ya, cara kita menyikapinya. Kalau luar itu, ya udah begitu memang. Dan di samping yang itu juga bahwa memang gereja selalu hadir di dalam permasalahan, di dalam masyarakat, di dalam jemaat yang sejalan dengan perkembangannya, dengan masalah yang dia hadapi. Dan untuk itulah gereja hadir, sehingga mau tidak mau kita harus berpikir ke dalam apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita formulasikan untuk menghadapi situasi seperti itu semuanya. Maka dikonkretkan Pendeta, mari kita lihat lebih tajam secara internal. Secara internal. Tadi sebenarnya Pendeta Berta sudah mulai membuka bahwa kita perlu memberi makna ulang atau pemahaman yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan presbyterial sinodal. Ya, supaya pemahaman kita sama, supaya pemahaman kita itu seimbang tadi Pendeta Berta. Di samping itu, kalau dilihat secara ke dalam, secara internal, bagaimana kamu melihatnya Pendeta Berta? Oke, Bujur Pertua, mungkin nanti kalau secara praktisnya mungkin Beni sama Pendeta Yusuf yang lebih tahu kali ya bagaimana praktisnya. Tetapi saya berbicara wakaf masalahnya yang paling internal yang perlu sekali kita sikapi dan kita benahi ya, kita benahi. Ya, kita benahi lah, betul. Sikapi benahi. Ya, kita kurang menyadari tentang istilahnya Pertua inisiasi Kristen. Menarik sekali, menarik sekali. Inisiasi Kristen itu begini. Ketika kita pendidikan di Basdar Bapak, anak saksi badia, Kak masuk kita ke gereja, begini. Artinya peristiwa Trinitas Tritunggal itu maunya yang menjadi dasar kita menentukan realitas, menentukan program dan lain sebagainya. Ketika ini tidak kita benahi, kurang selalu diingatkan bahwa inisiasi Kristen ketika masuk gereja, ketika ada kesadaran sebagai gereja itu Tritunggal, sehingga adi enda kurang kita hidupi
MC Rebahanca terjadi konflik internal. Akhirnya apa? Kita kurang menyadari bahwa Allah Tritunggal itu kan bukan Allah yang individual, tetapi Allah yang berelasi. Kira-kira begini. Aku ada tanpa kubayangkan temanku. Kan begini ya. Endam si Min ditegaskan selalu dalam diri. Aku itu nggak bisa membayangkan diriku ada tanpa kubayangkan temanku ada. Iya betul. Nah, endam kuakap kesadaran enda kadang si Rebahanca konflik kalau nggak selalu diingatkan, ini yang mengakibatkan konflik internal. Panggilan sebagai gereja enda go siban untuk membangun kerajaan masing-masing. Kerajaan klasis kayak kaban. Baru supaya Kak, baru supaya. Ya, tapi syukur selamat udah bangun kantor klasis ya. Ya, puji Tuhan, Kak. Kemudian di Jelangka, Kuala Langkat, Jakarta, jadi bangun kerajaan bahkan itu sampai kepada kategorial dan sektor. Jadi yang saya dapatkan Pertua, beberapa kan mahasiswa kita CP ke lapangan, mahasiswa CP, praktek ke lapangan, laporan mereka itu untuk masuk mereka ke sektor antar sektor pun ada persaingan. Itu masuk ke dalam laporan ke kami. Jadi adinai lah pandemi, masalah dalan-dalan banci jadi persaingan antar sektor. Nah, ini kacau ini. Ya ini ada kesan membangun kerajaan tidak hanya di tingkat yang klasis, tetapi juga bahkan sampai kepada sektor. Ini terjadi. Jadi engkai maka aku pernah rukur. Ini karena kurangnya kami selalu menekankan bahwa inisiasi Kristen itu Tritunggal. Tritunggal bahwa Allah kita itu bukan Allah yang individual. Betul. Allah kita itu bukan Allah individual, tapi Allah yang terus berelasi. Bapa, Anak, Sahe. Terus menerus berelasi sehingga koinonia persadaran intern itu adalah harus bersifat relasional ya. Komunikasi timbal balik. Kita bersekutu bagi Allah Tritunggal, bersekutu dia tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi, tetapi dalam persekutuannya itu tidak ada kebingungan dan kekacauan. Ini yang perlu mungkin menurut aku sangat mendasar sekali, sehingga arah kita punya penghargaan terhadap keunikan masing-masing. Jadi keunikan masing-masing itu perlu dihargai. Jadi adik aku melihat Pertua karena apalagi nanti 2023 anakku salah kari mengenai konflik juga ini di GBP kita. 2023 atau 2024 nanti mungkin Pertua. J sekretaris panitia GBP jadi itu nanti. Jadi saya melihat ini persoalan sehingga banyak muncul masalah kurangnya penekanan itu. Jadi itu sajalah dari saya Pertua mengenai prakteknya. Beni Kaban sama Pertua Yusuf akan lebih bisa menjelaskannya lebih detail. Jujur, jadi kalau saya bahasakan sekali lagi apa yang tadi kamu sampaikan adalah kurangnya kita memahami dan menerima dan mempraktekkan inisiasi Kristen. Ya, inisiasi Kristen di dalam konsep Trinitas itu adalah sebenarnya Allah kita adalah Allah yang relasional, bukan Allah yang individual. Akhirnya apa? Akhirnya karena kelemahan pemahaman ini muncullah kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan klasis, ada kerajaan runggun, bahkan ada kerajaan sektor. Sektorku, sektorku, sektormu, sektormu. Runggunku, runggunku, runggunmu, runggunmu. Klasisku, 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 klasisku. Kalau terjadi seperti itu, kita ini sangat-sangat sangat lemah sebenarnya tarikan kebersamaan kita yang seharusnya itulah yang menyemangati dari seluruh persekutuan kita. Karena Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang sangat relasional tadi. Kristus berkata, nanti kamu akan ditolong oleh Roh Kudus. Dan pada yang sama, Kristus juga selalu merasa penting sekali untuk berdoa kepada Bapa.
Berarti sangat relasional, sangat relasional. Tapi kenapa kita itu akhirnya menciptakan kerajaan-kerajaan kita, ya? Jadi saya kira ini satu pemikiran yang benar-benar harus kita sikapi secara sangat serius ini, Pendeta, karena itu benar sekali, ya. Itu benar sekali apa yang kamu katakan itu di Jakarta sebagai salah satu. Dulu ada klasis Jakarta Bandung, kemudian mekar menjadi Bekasi Denpasar dan Jakarta Kalimantan. Nah, kalau dulu masih bersatu, kalau sekarang, gila nih gak klasista. Kita mau klasis J, gila nih gak ada klasista. Itu muncul seperti itu, pemikiran seperti itu. Ya, dan juga suatu saat ada, kami 3 klasis di Jakarta ini, Pendeta. Suatu saat ada seminar yang dilakukan satu klasis yang bagus. Diundanglah 2 klasis yang lain. Kuperdatakan, lah boleh sirebas klasis ini benarnya dengan macam-macam argumentasi mengapa tidak datang. Si kutangkap memang kau katakan Lundai, lah buka klasista. Lah buka klasista. Jadi semangat untuk membangun kebersamaan dengan menghadiri sebagai tamu dikatakan itu boleh katakan tidak ada. Dan itu tepat sekali itu tepat sekali. Bahkan saya sempat menawarkan juga dulu pola berpikir begini, Balku Pendeta Benny, Pendeta Yusuf juga, Pendeta Berta. Ada klasis Jakarta-Bandung dimekar jadi 2. Saya berpikir sebenarnya klasis Jakarta-Bandung pada saat itu tidak perlu mekar 2. Sebagian pindah ke klasis Jakarta-Banten, sebagian tetap Jakarta-Bandung. Itu yang di Jakarta itu bisa lebih kuat jadinya. Saya berpikir spesifik tetap jadi 2 klasis. Tapi mentah pemikiran seperti itu, ya, mentah pemikiran seperti itu. Secara praktis, si Balku Pendeta Benny, Pendeta Yusuf, Pendeta Benny lebih. Bagaimana menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Berta tadi? Silakan, Pak. Ya, bujur, Bang. Kalau internal, tapi memang setuhuna ngombe katakan kami lebih banyak tantangan internal yang dihadapi gereja GBKP. Pertama, agak menarik setuhuna, Bang. Dibandingkan ras gereja teman-teman Tasideban, persoalan rekrutmen personalia. Betul. Sampai bertahun-tahun, bisa dia 2 atau 3 tahun tidak bisa menjadi calon vikaris, kemudian vikaris. Tapi persoalan yang sebenarnya tidak pernah disentuh. Banyak kawan-kawan bercerita kenapa mereka tidak diterima begitu. Kemudian banyak kami juga pendeta yang pada akhirnya bergumul di lapangan secara integritas, karakter dan segala macam. Iya, betul. Apa kesulitan kita sebenarnya gereja GBKP? Seandainya 2 tahun masa vikarisnya itu memang gereja kita membekali kawan-kawan, atau kami pun diperlengkapi lah. Aminanggo tahunan giabas GBKP nanti. Belajar aku, Bang Pertua, dari kawan-kawan kita di HKBP. Mereka kan ada sekolah pemendetaan itu. Iya, betul. Selama 2 tahun itu kawan-kawan ini, apakah 2 bulan nanti dia berbicara tentang budaya misalnya. Ini tadi yang seperti disampaikan Pendeta Yusuf tadi. Kemudian secara ekonomi. Kemudian tadi Kak Berta menyampaikan tidak mendarat pelayanan GBKP, kurang mendarat, tidak connect dengan jemaatnya, dengan masyarakat misalnya. Bagaimana seorang vikaris ketika dia turun ke salah satu runggun, seakan ini pengalaman kami segala tahu, Bang Pertua, di runggunnya ada vikaris, kita simut kerinana bagi kira-kira. Udah sih kayak mereka Kak Berta 5 tahun, kayak pela buang ke adat ini misalnya, harus ngurunggui dan tidak diperlengkapi itu. Padahal kita gereja suku, tapi tidak diperlengkapi personalia GBKP. Adi Banci Gargari berapa pendeta, atau dalam konteks yang sekarang berapa pertua dia kan? Ngerunggui itu nabas GBKP indah. Berarti ngerunggui perdatan. Ini gereja suku nih kan. Tapi lapan ngerunggui itu satu. Jadi kalau dia 2 tahun di vikaris itu tidak harus dirunggun tapi dibekali di sekolah pemendetaan, saya berpikir sebenarnya
Kan itu sebenarnya fungsi PPWG gitu. Kan ini sekolah penderitaan sebenarnya. Soal pertanian, soal manajemen, soal kepemimpinan, soal karakter. Pas tahu ini ya, Ipapayo, adikin memang misalnya mau drama dengan mekanisme yang ada, mengatakan dia lulus, maka kataku makan kurungun, adilang, pulihkan, selesai gitu. Jadi tidak PHP kita secara gereja. Berikan harapan ya, sekali umur sekian tahun maka kam kari nanai banci mendaftar. Nah, banyak jemaat-jemaat yang saya lihat pada akhirnya mundur sebagai anggota ngawani perpulungan ta. Oh, begini. Nggo pitu kali ujian ditasar terus. Tapi iya. Kekurangannya sehingga lulus ini tidak pernah disampaikan betul, kepada betul. sendiri. Ya. Berpengaruh secara apalagi kamu ya serayan entah BP Runggun misalnya, dia akan mempengaruhi orang lain ya lah butuh GBKP dari kelengate. Ya mutu-mutu pe dong tamat misal aku pikaris anak kuenda aku kuturunggun ya akhirnya penggiringan opini untuk tidak mencintai GBKP. Itu satu. Kedua Bang Raskam kami pendeta bagi pimpal kami Pendeta Yusuf inah kami tantangan secara internal bahwa gereja entah GBKP ini mesti nak banyak tapi tidak pernah kita bisa mengelola kekayaan itu tadi gitu. Akan dengan penuh pengasihan harus dengan kuat dari awalnya kuatakan bagian Bang Bertul. Kita kalau karo biar raja. Ayo. Lah pernah kita menghadapi secara gereja misalnya, bas konteks lapangan kami enda jemaat enda melumbar mere, enda lah melumbar. Maka si melumbar merendai dijadikan biar raja, sila melumbar merendai tidak dipedulikan terabaikan. Terabaikan, ya. Hai bahasa gereja entah, maka perpuluhan kata cakaikin deba. Karena ketika ada undangan lah, kerjaan lah, persembahan puluh, ingat dia, bagaimana bikin ide rumah apalagi di masa-masa pandemi. Karena hampir minggu do, mana persepuluhan do, di masa-masa pandemi dikunjungi pengurus gereja mereka. Nah, karena gitu. Tapi ketika dalam sukacita yang lainnya, mereka terabaikan, ya maka tidak ada kerinduan warga jemaat secara totalitas membangun GBKP secara bersama-sama karena dia dilihat sebagai orang yang tidak bisa melumbar aman gereja. Nah, tersitik lagi ya, ini kan bukti gagalannya gerakan 2000 itu untuk bangunan, buktinya kan gagal sebenarnya. Gagal, iya. Ada labolit efek nabas kita. Nah, ini yang saya lihat yang internal yang kedua. Kemudian jabatan. Saya kira jadi persoalan yang besar di gereja kita GBKP. Apakah sebagai pertua diaken, DP Unggun, DP Klasis, Modraman, unit segala macam, memang jabatan jadi perayaan sistuhuna sangat kental di gereja kita GBKP. Aku pernah ikuti salah satu fit for protest Ibal, selaku pendeta permata dengan sange. Oke. Ada percakapan teman-teman Modraman, gua ada goh aman sikap mengujian undai. Tapi ketika dikatakan tidak lulus, lah soal rasaku. Tapi kelemahannya di mana? Iya, pokoknya kamu lah masih jadi pendeta permata kamu kumamre. Ini kan sebenarnya kenapa ketika ujian itu? Kenapa sejak awal nggak diapakan? Sebenarnya banyak ya hal yang membuat kita akhirnya menggilai jabatan di gereja kita GBKP, tapi tidak gua keingetan saya. Kita banyak menggunakan kuasa di gereja GBKP, tapi tidak menunjukkan kuasa itu dalam. Secara lebih kecil bahkan persoalan perbedaan pertuar atau diaken ini kan jadi perselisihan di runggun-runggun kuta, Bang. Oke. Sebab pertua dan diaken ya? Ya di kam diaken lah baca khotbah.
Jadi akan ini kelas 2. Padahal mereka yang sebenarnya pelayan yang lebih luar biasa. Oh iya, betul. Ini kan di tata gereja kita kan juga jelas sebenarnya, tapi nggak bisa kita bilang langsung tersurat. Tapi katakan pertua yang pemimpin. Maka kam pertua pemimpin bagi kami Mas yang enggak maka ia membaca sirban dalam organisasi lalu persoalan terpilih atau tidak terpilih pada akhirnya lihat teman-teman seraya denda ketika ditetapkan dia jadi pertua atau dia keningan ialah pada ganti pendeta. Kami gagal pertua. Pertualah saja. Padahal kita melihat dia spiritnya lebih luar biasa di pelayanan. Dia di pelayanan, betul. Kemudian yang saya lihat secara praksis gereja kita GBKP selalu dari tahun ke tahun menyampaikan ini tahun program kita, ini visi kita. Tapi sejauh mana gereja kita mengevaluasi? Saya melihat getol sekali Pak Saksi yang bertuah soal tahun koinonia nih. NDKP kita ngerana soal IT misalnya. Tapi dari apa evaluasi tahun koinonia kemarin? Bagaimana kehadiran kuakap kampai dahulu, kehadiran kala PA sekian, kehadiran kala minggu sama saja. Jadi apa goalnya sebenarnya? Kalau tadi mau menyinggung apa yang disampaikan impal kami Pendeta Yusuf, setahun sebelum pileg dan pilkada, gereja kita cerita tentang gereja dan politik. Kenapa tidak jauh hari? Ya, jadi kalau soal money politik dan segala macam, harusnya kita evaluasi di situ. Bukan kenapa harus kita cerita dari tahun ke tahun ganti? 5 tahun berikutnya GBP tidak mengevaluasi lagi kembali mana titik kelemahannya. Tapi terus kita berganti dengan tema-tema yang ya luar biasa tuh bicara Sidaiken, tapi lupa kita mengevaluasi secara konteks runggun, konteks klasik. Maka klasik terkait kelemahan mungkin Berta terkena bagi kami Yusuf terkena takam tapi aku lah bokot secara umum klasik saja lah nih, kula pada runggun gue pasti tidak langsung surah sini. Kayak evaluasi tahun program pelayanan dai. Si terakhir mungkin Bang Pertua. Ya. Kenal. Tadi kalau jadi hal si menarik naik katakan dosa terorisme segala macam. Kalau kerwenda kita kalau udah kam jegir ngenda. Jadi biar aku sangat setuju itu. Iya. Benar, jegir. Biar aku bagaimana? Biar aku lebih mekaro kari kalau Papua ngasakeun kita kalau karo. Nah, bah jegir nanti. Terkikis kita secara kultur budaya rasa debatna norma kegeluhan aku kuda dari pengalaman sampun Bang Bertua kadang begitu ya tilik krina merkitakan orang lain jadi lebih orang karo daripada kita sebab di kalau karo tim gue pasti lama karus si pahami kami kak Pendeta Bertalis tapi karo ini ada lama karus kin gel bagaimana pengangkan kami. Nah jadi gereja tenda sudah lebih barat daripada orang barat itu sendiri. Wakap bicara KOG saja bimbingan, banyak sekali di aras jemaat, lana bogi dengan dalangi bimbingan. Bukan bakal oge kena, ya oge pendeta kena yang cuma tasambu istilah kena, ban kena bahasa Inggrisnya, kami pedahin Nah, mungkin kenapa kita harus merasa keren? Betul. Tapi bahwa jemaat kita kan tidak semuanya yang sumber daya manusianya paham dengan itu. Kenapa tidak konteks yang berbeda? Konteks yang berbeda ini jemaat yang sangat tidak kontekstual sebenarnya GPKP. Bagaimana mengupayakan persoalan lalako Cina tongkoh misalnya entah bukit adibaba gundu dah kamlah tepat konteksnya nggak sama seperti di lapangan. Pengalaman kami bahas gereja-gereja timur dia lebih kontekstual
dengan kondisi grafisnya apa pergumulannya sebenarnya. Maka si baba kak tentu misalnya kul salah sada kuta persoalan ayo kita meningkatkan pengembangan ekonomi jemaat ninta. Berikan istilah-istilah si lebih luar biasa lah boyang ke anak kuta ketika isu pun turikan lagi mankam bapak kami mamre misalnya. Maksudnya tidak bisa lagi membahasakan dengan bahasa yang lebih bahasa ibu, oke? Maka kadang-kadang penolakan, engkai maka pengalaman kami Kak Pendeta Berta, pengalaman kami engkai maka perpulungan merasa kurang sitel ras kita serayan roh, kita kan memang lanai bagi pengijil dube yang hadir, tapi kita hadir dengan tampilan ta, gaya ta, si lanai bokalak karo tapi si cidaken kini belum hunta lebih asakan kalak si liban. Lanai kita ini kini terekun ukur je. Maka arasia memakan katakan kami kebiaran kami gereja TGBKP itu lanai jadi kalak karo terkikis dengan tantangan zaman, terkikis dengan majunya perkembangan teknologi, informasi dan segala macam. Tapi lanai hari ngalu nilai-nilai budaya ta. Kami lebih 5 poin Bang Pertua ras Bang Bujur. Bujur lah luar biasa pembahasan Doimpalku Pendeta Beni ya. Jadi kami singgung bahwa tantangan internal kita itu mulai dari sistem perekrutan dan juga bagaimana membuat pembinaan dari seorang yang lulus dari sekolah pendeta, sekolah teologi, masuk di taser, masuk ke vikaris, itu ada sesuatu yang belum pas di situ ya. Ada yang sesuatu yang belum pas, baik dengan apa yang kita lakukan dan juga bagaimana hasilnya juga di lapangan nanti. Kenapa tidak misalnya kita contoh seperti sekolah pemendetaan tadi, dibekali dulu dia, baik dari sisi pertanian, di sisi budaya, di sisi teologinya, sebelum mereka benar-benar diterjunkan ke lapangan. Kemudian ada juga kita ini yang lebih, bagi kata Dundai, lebih memberikan waktu terhadap jemaat-jemaat yang melumbar, sehingga terabai. Lanai kita seimbang memandang dari seluruh jemaat kita itu. Ya, NDC katakan dulu. Bagi KP kita sangat mengharapkan jabatan-jabatan. Yang kita harapkan dari jabatan itu bukan pelayanan yang inherent dengan jabatan itu, tetapi mungkin hanya jabatannya gitu ya. Hanya jabatannya, tetapi konsekuensi dari jabatan itu kita abai. Kita lupa. Ya, kita lupa. Kemudian tadi juga kamu menyinggung mengenai kita lebih ke barat-baratan daripada orang barat sendiri ya. Lebih barat daripada orang barat sendiri. Ya, seperti yang kamu sampaikan tadi, dan juga ada satu lagi tadi ini 4 sudah kusebutkan Sadanari Daegu. Apa tadi yang kamu sampaikan tadi, Balku? Tunggu dulu. Ya, kehilangan jati diri kita sebagai orang Karo ya, kehilangan jati diri kita sebagai orang Karo itu pun terjadi. Adikku kuri-kuri nampaknya ada benang merahnya apa yang kamu sampaikan 4-5 poin tadi itu dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Berta, bahwa kita ini kurang mendarat di dalam inisiasi kekristenan tadi, sehingga kita hanya paham aspek-aspek luarnya, akhirnya terjadilah seperti itu tadi semuanya. Terjadi seperti itu. Katakanlah seperti perekrutan kita tadi ya, kita bukannya bagaimana memberikan pemahaman, pengenalan yang lebih dalam, lebih kokoh terhadap kekristenan, inisiasi kekristenan itu, tetapi kita terjebak ya dalam hal-hal yang hanya kulit-kulitnya sebenarnya. Dan kulit-kulit ini yang eksternal tadi ini cepat sekali berubah. Cepat sekali berubah sehingga kita pun dalam upaya untuk mengikuti perubahan itu, sehingga kita hilang jati diri kita tadi ya, hilang jati diri kita tadi. Oh ya, tadi kamu bilang juga bahwa kita serayan ini kadang-kadang datang itu bukan lagi dalam konteks melayani, tapi untuk menunjukkan kehebatan kita, tadi kamu bilang ya. Ya, itu saya kira benar sekali ya, sehingga benar sekali. Ada pertua dan dia akan ada pendeta juga yang kadang-kadang dianggap terlalu jauh jaraknya
dengan kehidupan sehari-hari jemaat kita itu. Ya, dengan kehidupan sehari-hari jemaat kita. Sehingga apapun yang dikatakan, kalau terlalu jauh jaraknya, itu kan bukan aku, itu kan kamu. Itu kan teori, itu kan bukan pengalaman hidupku sehari-hari. Sehingga muncul hal-hal seperti itu, sehingga benar-benar ini harus kita harus kita hadapi, harus kita formulasikan bagaimana menghadapinya. Di satu sisi misalnya dari struktur kita ada bidang SDM, ada bidang pemberdayaan, ya, ada koinonia, ada marturia, ada diakonia. Kalau masing-masing kita itu mendalami apa yang dimaksud di dalam bidang itu dan menjalankannya dalam konteks relasional tadi, itu kan sebenarnya bagus hasilnya, ya. Sebenarnya bagus hasilnya. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang kita hadapi saat ini, itu ternyata jauhlah seperti yang kami bilang tadi, sehingga sektor pun merasa sektornya, runggun merasa runggunnya, pertua merasa dia pertua yang bisa khotbah, dia akan tidak. Waduh, iya. Padahal pertua dan diaken itu sama-sama presbiter ya, Pak ya, sama pendeta juga presbiter. Yang bisa melakukan pelayanan dan terus khotbah itu adalah sebenarnya presbiter ini, bukan pertua, itu bukan diaken, presbiter, ya, itu kan. Tapi kita anggap hanya pertua yang presbiter, diaken tidak. Makasih terjadi kadang pertua. Pandangan bahwa pertua lebih tinggi dari diaken. Iya, ada kesan seperti itu. Makanya misalnya kita melayani lah, kayak saya dulu kan pernah di Runggun Kuala, Kuala Langkat. Lalu ketika saya datang melayani untuk berkhotbah, beberapa tahun kemudian saya datang, menjajua diaken nih, ku bege hilang pandita aku kedua ring naik jadi pertua. Gunai jadi ya, jadi memang itu perlu ditegaskan mengenai hal itu. Benar. Iya. Ini giliran Pendeta Yusuf ini, tapi tiba-tiba ada masalah sinyal kelihatannya dia. Ya, ada masalah sinyal. Sehingga ini kita lanjutkan saja. Nanti kalau dia masuk lagi, kita nanti berikan kesempatan dia berbicara. Nah, jadi kami sampai juga ya Pendeta Berta sama Pendeta Ben Impalku. Ada juga ku dengar, ini belum tentu benar ya. Ini belum tentu benar. Tetapi kalau benar ini perlu juga kita sikapi secara lebih dewasa nantinya. Bahwa ya, saya kira itu sangat dekat sekali masalahnya dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Berta tadi, inisiasi Kristen tadi. Itu salah satu istilah yang sangat tajam sebenarnya yang kamu sampaikan. Karena itu menyangkut pengajaran kita juga, ya, apa yang kita lakukan dan pembinaan kita juga ke dalam. Itu biasanya kan menjelang sidang sinode ini kan macam-macam pemikiran juga muncul. Ada juga kami dengar bahwa di antara pendeta pun, ya ini semoga nggak benar tuh, ada juga kelompok-kelompok berdasarkan dari mana alma mater itu. Benarkah itu? Ada yang merasa dari STT ini, ada STT ini, ada STT ini. Kita akhirnya in grupnya dalam teori sosiologi, in grupnya lebih kuat, itu positif. Tetapi kalau dengan in group yang lebih kuat itu merasa tidak lagi satu grup dengan sesama pendeta yang dari alma mater yang lain, ini kan bahaya juga nanti ke depan. Bahaya juga. Dan saya kira ini sesuatu yang harus kita buktikan bahwa itu tidak ada lah. Ya, buktikan bahwa itu tidak ada. Bagaimana kamu melihat ini? Ini adakah atau hanya sesuatu yang sebenarnya nggak ada ini? Impalku Pendeta Ben lebih mengenai Pendeta Berta. Ya, jujur Bang, lead lah bola lead karena latar belakang alumni. Memang grup leadnya menjelang pesta-pesta demokrasi GBK Penda. Iya.
grup. Tapi ada memang prinsipnya, ya kak maka nikundai bang Pertua. Ya. Mah di pembekalan sebenarnya sebelum turun ke lapangan. Aku setuju sekali. Akhirnya ya muncul bagi Katandai dalam grup alumninya dia solid, tapi keluar lanai solid. Padahal ketika dia sudah menjadi personalia GBKP sama semua. Sama semua, betul. Prinsipnya kalau mau dari disabda mau drama ya silahkan kalau emang ini yang terbaik yang Tuhan tentukan gitu. Kalau mau dari pandang misalnya Kak Pendeta Berta sekalian dan Nina sekretaris Nina ya silahkan nggak masalah gitu. Artinya kalau emang Tuhan mau itu nggak persoalan dia dari mana. Yang pasti dia mau melayani, mengerjakan dengan itu saya setuju. Itu yang harus kita besarkan. Semangat itu yang harus kita besarkan. Maka bicara 10 moderamen P2G kari klasis Pulau Jawa Nari nggak jadi persoalan sebenarnya. Kalau memang dipahami oleh semua kita, bukan dari mana dia datang, tapi apa yang mau dia bawa, apa yang mau dilakukan untuk GBKP ini. Kujemin Prokurna. Jadi selain KD, selain alumni, lihat nggak grup-grup Sideban, gitu. Grup-grup apa itu? Grup-grup angkatan. Gitu. Jadi angkatannya ya tahun lulus ya. Tahun penangguhan sama. Ini pun semua sebenarnya yang ya secara pelayanan persekutuan mengulingi tapi ya untuk hal Sideban mungkin lebih banyak di ninakin kalah buen riana nina buen kesombongan silahkan lagi maka ya akad kami kekayaan ngestuna grup-grup enda selama bisa di manajemen dengan betul. Disatukan lah, dicari titik kolaborasinya kan gitu ya. Mungkin karena Siradai, Bang Pertua. Oke, jadi Pak Pendeta Yusuf, mungkin tadi ada masalah sidal sama Kam, saya sempat tadi keluar ya. Seharusnya tadi giliran dulu, tetapi menunggu Kam tadi datang, maka tadi ku lempar lagi satu itu. Maka selain beberapa tantangan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Berta sama Pendeta Benny tadi saya bilang bahwa ada juga sebenarnya yang terdengar bahwa in group misalnya berdasarkan satu alumni, tambahin Pendeta Benny, ada juga bahkan tahun lulusnya angkatannya ya. Nah ini sebelum Kam sabar sedikit, Pendeta Berta dulu, kali Kam udah naik ke mendarat, ini udah di rumah kuliah ini ya. Oke, siap. Oke, Pendeta Berta silakan sama hidup kan si Goblas ke Pendeta Benny. Ya, syukur Pertua karena saya nggak masuk di grup apa, sehingga saya bisa lebih netral ya. Saya nggak masuk di grup mana, alumni angkatan saya nggak masuk dalam grup yang isme begitu ya. Itu saya nggak masuk dalam hal itu. Di sini menurut saya persoalannya Pertua. Pertama dulu yang saya dengar ya, karena saya nggak ada masuk di grup manapun. Yang saya dengar itu ada memang, ya, ada dan sangat menurut saya perlulah kita benahi sebenarnya prinsip apa yang kita bangun dengan memilih moderamen. Siapa itu moderamen? Itu bukan persoalan jabatan, itu bukan persoalan tapi adalah persoalan orang yang kita pilih bisa menjadi moderator di GBKP. Tidak hanya orang-orang konseptor, tapi juga orang-orang praktis. Itu yang menurut saya prinsip. Jadi ini menurut saya mulai enandaim gaya-gaya dunia ini hati-hati kita bisa dibawa ke dalam intern gereja. Ketika kita merasa tanpa objektif kita menilai, kita nggak jatuh ke dalam fanatisme yang terlalu berlebihan, sehingga tidak lagi melihat yang lain memiliki keunikan yang perlu dihargai. Jadi izin Pertua, ini karena saya pahami juga bagian dari
pemahaman presbiterial sinodal dan perlu dengan sebenahi bahwa sebenarnya bolehlah kita ada yang dari Abisabda Jakarta, Intim, Jogja, Salatiga, atau Cipanas, boleh saja kita berbeda. Itu kan keunikan yang saling memperkaya. Tapi ketika GBKP, mari kita berpikir secara GBKP, maksud saya. Oke, secara GBKP tanpa kita terpengaruh dengan apa itu. Tapi kalau memang alumni kita bagus, ya silakan dukung begitu. Tapi izin nama kita kurang pengapa bahwa kita ini sedang berjalan bersama. Kita ini seperjalanan Denda. Ibas GBKP adalah naik kita membawa bendera masing-masing. Tapi kita ini seperjalanan. Kita mari berjalan bersama, berpikir bersama, mari kita bertindak bersama. Jadi kalau diskusi menurut saya tidak masalah. Tidak masalah kalau berdiskusi. Bagi Bandu misalnya pertua begini, nggak masalah kita berdiskusi. Tetapi ketika sudah ada penekanan, kalenda kita, ini dah. Ini menurut saya persoalannya pertua. Ningkudai dia kadang memahami bahwa pikirnya GBKP ini adalah pemerintahan gerejawi kolegial. Ini bukan kolegial, tapi presbiterial sinodal. Kolegial ini merekam kolega. Yang saya bilang tadi. Jadi Vox Populi, Vox Dei, artinya apa sinterna yang kasih menang begitu. Ulangi maksudnya, jangan begitu. Ini kita ini bukan perhubungan teman-teman dalam pengertian alumni, tapi bagaimana melihat prinsip yang bisa membangun dalam seperjalanan bersama. Jadi itulah pertua mengenai hal itu, sehingga saya bilang saya kayaknya netral karena nggak masuk grup manapun gitu. Benar. Ya, sebelum sampai kita nanti kepada apa yang harus kita lakukan ke depan ini untuk memperlancar semuanya, pandangan dulu Palku, boleh Yusuf. Silakan, unmute dulu, Be. Ya. Begini, ada dua yang kita jawab. Ada pertanyaan tersirat dari Pendeta Benny mengenai tahun-tahun di dalam tema-tema tahunan kita dalam GBP. Tolong kami singgung secara singkat. Tetapi setelah itu adalah bagaimana kamu melihat? Tadi aku sebenarnya belum yakin benar itu ada. Tapi ternyata Pendeta Benny dan Pendeta Berta mengatakan bahwa memang ada perasaan in group berdasarkan satu alumni itu. Pendeta Berta tadi sudah mengatakan sebenarnya bahwa kita ini sama-sama sedang berjalan. Jadi jangan lagi lah kita melihat bahwa ini temanku, itu bukan temanku, ini grupku, itu bukan grup. Janganlah, kita sama-sama berjalan kok dengan kekuatan kelemahan kita masing-masing. Nah, itu tadi yang saya tangkap salah satu sebenarnya solusi awal yang sudah disampaikan oleh Oke, dari tahun-tahun masuk today kok Bang? Ada juga itu, bukan hanya berdasarkan alumninya, tapi berdasarkan tahun-tahunnya. Angkatan ini, angkatan ini. Nah, itu pun ada juga tadi kan ditambahkan oleh Impal Kusilih Nuperita Benny tadi. Silakan. Oke Bang, oke. Ya, jadi maaf Dai, Jenda memang sinyal kurang bagus. Aku rumah mama sana. Jadi aku menyambung sedikit lah lebih diskusi Sidai bahwa mengenai presbiterial sinodal, dan memang kami pengidah kesamaan pemahaman soal sie, enda perlu dengar Suryangi Gerinana. Telah betul-betul nggak sejalan bahwa kita enda memang sin odos, memang berjalan bersama-sama. Maka seterusnya kayak iturikan Bang Pendeta Benny Dai aku kerina si iturikan Dai wakap go lit perpayona ya kira-kira Bang. Menurut sikwidah entah memang gue situasi
si sangana i hadapi kami sangana i internal gereja begitulah kira-kira. Aku sendiri pengidah memang pemahaman-pemahaman soal jabatan, pemahaman-pemahaman soal adi bangkaban dai kata kena proses menjadi pendeta ya, mulai dari pikaris artinya dibas organisasi ada gelarnya rekrutmen mungkin ya, proses rekrutmen. Aku sangat setuju ya dengan kaisinggo ipaparkan oleh Bang Pendeta Beni Kabandai. Lah banci termanfaatkan memang karena si nggo muat jurusan bas teologi ya, ISTT. Sebab GBKP sih rekomendasinya. Artinya kita lah sirwahansa uga dari tamatan enda memang ya sesuai dengan cita-cita na bagi sesuai dengan kompetensi si milikinya dimanfaatkanlah sebesar-besarnya untuk membangun bersama gereja Batakaro Protestan enda. Oke, kira-kira wakaf ya. Jadi mengenai si Ituri Kenabang Dai soal Vikaris uga ibekali, aku sangat sepakat. Memang gue pernah cakap-cakapkan soal si gelalit sada wadah pembekalan untuk para Vikaris enda gelah ya paham. Sebab memang ngenduari melalan kita tuntutan tinggi tapi tidak dibekali. Oke. Jadi akhirnya kita darami sendiri-sendiri. Bahkan menjadi pendeta tapi kita cari-cari masing-masing ya. Cari-cari sendiri-sendiri. Nah, lah secara serentak nggak tersistem. Mungkin ke depan banci si usulkan enda jadi tersistem. Tapi ku tambahi si tikai si turikan Bangka Bandai bahwa di samping dari bagusnya garisiban wadah untuk memperlengkapi para calon-calon pandita, tapi adalah sangat penting Kang Kuakap tentang suksesi kepemimpinan di GBKP. Sebab enda sangat-sangat miskin bidah kita. Artinya di ngokam je kam tedulalap. Simberade. Jadi tentang uga kita mempersiapkan gelah pelayanan tetap berlanjut dan berkembang bahkan lebih baik. Nah, suksesi kepemimpinan lah bajilang eda memang gua harus dipikirkan uga ka iya tenis nah. Memang aku pengen pernah ku coba kan eda tapi memang lengaka bordalan kita kan lengah tersistem dasnari bagaimana kira-kira. Bahkan kita memohon tiga pandita telah bersedia ya untuk magang belajar umpamana di Yayasan Atei Teleng. Tapi lengalit sih bersedia. Di tiga pendeta curhat langsung bangku kata kena adalah adi kita dan siap ditunjuk kuja apa pe. Jadi memang wakaf kita budaya Karota, budaya Mahangke. Makanya dipanggil-panggil pas bagi kata Bangka Bandai panggil ya jadi pendeta permata umpamana latena turi-turina lah terima umpamana lah karena puas juga lah labu latena turi-turin lah karena puas alasan-alasan si melatar belakangnya tapi kuakap memang yang saat lah genduari memang untuk banci istilahnya lead system si betul-betul arkitek kita sin odal dai berjalan bersama-sama dai ya masing-masing kita banci memberikan peran terbaik dari derita ya kira-kira jadi juga gelah banci regenerasi kepemimpinan terus berlangsung dengan baik kuakap si perlu diukurkan paling utama sebab kerina persoalan si turikan Bangka Bandai si genduari mungkin melalanggo perangkatan nindundai tahun lulus bagai paper alumni rasa terus enda kerina terjadi arkitek lalit proses juga kaderisasi ya kita si muda dengar si teruhenta untuk bancika betul-betul ya siap untuk berada di posisi ndaka. Oke, kira-kira. So, maka memang akapna kita berjalan bersama-sama, begini kira-kira. Sebab gelar nang dari berjalan bersama-sama tapi melala kala engko merasa tak aku ngom tading, entah aku ngom lebesa rasa terusna. Jadi lah merasa ia berjalan bersama-sama, lah ia karena mungkin ia mau ambil bagian ibasa rasa terusna. Jadi proses entah sistem regenerasi enda cukup penting. Aku setuju raskai si turikan Kak Pendeta Berta Tarigandai bahwa si paling penting kedua hari labu posisi rasa debatna tapi persoalan pilihan
siapa yang berminat, siapa yang mau, siapa yang merasa terpanggil atau punya keinginan untuk satu tempat tertentu dan dia merasa mampu di sana, kenapa tidak orang tersebut kita persiapkan janah ula kita merasa adinggo kita J, kita lalap J, bagaimana ya? Jadi harus memang dipersiapkan generasi berikutnya harus landing bang, harus landing. Iseka pagi neruskan pas ingan tae. Maka mejilelah ziban, adik kita mewariskan sada-sada lain tapi posisi masih melanjutkan kita ras. Betul-betul lah ibu kali ya di kuakap minimal 6 bulan. Bagaimana kira-kira entah setahun sih pasnya. Gelah tuh nggak pahamina kalau kerina lanai dadap-dadap. Lanai buta, lanai meraba-raba. Bagaimana kira-kira. Jadi kesuksesan tak kuakap adik kita berhasil ke rebahan siarah budite pemimpin yang lebih besar dari kita. Lebih baik dari kita. Lebih maju dari kita nanti. Membawa unit atau runggun atau klasis di mana kita sudah berkarya mungkin 5 tahun. Dan penerus depannya, kita itu, ya. Lana elit kari parsial-parsial, lana elit gap-gap, lana elit kelompok-kelompok, kelompok alumni atau kelompok umur, kelompok angkatan rasi debana, banci wakap teratasi. Ya wakap 3 poin. Si banci ku ibas kesempatan ini, tapi tekananku tetap dalam sistem suksesi kepemimpinan dai. Eda demi kebaikan Gereja Anta Gunduari bagi untuk banci ke depan Gereja Anta lebih baik dan lebih maju ka. Kuakap bahasa aku nari bang. Bujur. Oke, bujur bang. Jadi sebelum ku belaskan 3 kesimpulan raspekari kupindo kam sekali nari ngerana teluna mengenai harapan dulu, tapi memang si terakhir katakan Pendeta Jusuf impalku dalam mengenai regenerasi dan suksesi. Aku sada minggu eda ku amati kal polisi. Ya, pergantian Kapolri menurut aku itu bisa terjadi karena suksesnya regenerasi dan suksesi di institusi yang namanya Kapolri. Akhirnya terpilihlah Jenderal Listio Sigit Prabowo, seorang Kristen, dan dia bisa diterima di NU, di Muhammadiyah, dan di yang lain-lain, dan itu dipersiapkan. Aku simak misalnya apa yang disampaikan oleh Idam Aziz, Imbal Pendeta Benny, di dalam pidato sertijabnya, dia berkata dan sangat mengapresiasi Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan sebaliknya, ketika membalas, Jenderal Listio Sigit itu mengatakan, aku tidak mungkin bisa seperti ini kalau bukan karena Jenderal Idam Aziz yang membackup aku, mendorong aku, sehingga aku terharu. Ada sebuah saling apresiasi. Yang satu lewat dengan penuh keyakinan bahwa penerusnya akan bagus. Yang satu berkata bahwa aku akan bagus karena aku sudah dibimbing oleh Jenderal Idam Aziz. Jadi aku rindu bahwa di gereja kita dan di seluruh partai politik kita itu terjadi seperti itu. Si ku tangkap kayaknya dikatakan Pendeta Jusuf impalaku. Jadi catatanku mungkinlah lengkap kal, tapi pas rekaman tenda dari lengkap. Si pertama lebih dengan adanya tantangan kita baik secara eksternal dan internal tadi, akhirnya yang kita benahi kan ke dalam diri kita. Aku sangat setuju bahwa yang pertama adalah kita perlu sekali memberi penekanan terhadap inisiasi kekristenan itu. Itu tadi yang disampaikan oleh Pendeta Berta. Kemudian yang kedua, kita perlu membenahi sistem perekrutan kita. Sistem perekrutan di dalam pembinaan bagi para pendeta kita sejak mereka jadi dekaser pikaris itu harus benar-benar kita berikan keseriusan penekanan di situ, karena itulah yang akan nanti membuat kinerja katakanlah seperti itu ya, ataupun kesiapan mereka di dalam menghadapi tugas yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga aku catat bahwa kita perlu sekali saling memahami, saling sadar bahwa kita ini adalah sunhodos tadi. Kita ini berjalan bersama-sama, dan dari alumni manapun dia, dari angkatan manapun dia, itulah temanku berjalan. Ya, itu temanku berjalan. Bukan lagi karena dia alumni ini temanku, yang itu tidak. Enggak. Tapi semua itu adalah temanku berjalan.
Kemudian yang keempat saya catat di sini adalah perlu sekali kita ini merekonstruksi ulang pemahaman kita mengenai apa yang disebut dengan presbyterial sinodal dengan ciri khas GBKP. Ya, tadi Pendeta Benny, Pendeta Yusuf juga menekankan itu apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Berta. Kemudian apa yang disampaikan tadi bahwa kita perlu sekali mempersiapkan kaderisasi untuk jabatan-jabatan kepemimpinan, baik di Runggun, baik di Kelasis, dan terutama juga di Matraman. Ya, karena begini, Matraman itu satu sisi, dia itu sebagai moderator, tadi kata Pendeta Berta, tapi dia itu sebagai pengatur strategi, dia itu sebagai konsepsi di dalam seluruh gereja kita. Saya melihat begini, apa yang dilihat oleh jemaat kita ini di Matraman, itu juga yang tanpa dia sadar atau sadar, dia terapkan juga di bawah, di Runggun dia. Ketika dia lihat kompak sekali di atas misalnya, maka dia juga akan malu untuk tidak kompak di bawah. Tapi ketika dia lihat di atas pun tidak kompak, makanya ketika di bawah pun dia tidak kompak, dia berpikir, ya Matraman itu bagaimana? Ya, sehingga masing-masing kita nanti berjalan sendiri-sendiri menciptakan kerajaan-kerajaan kita yang memang di dalam lempal kepada Benny pada dasarnya kita kalau itu jegir kita. Itu tadi yang disampaikan oleh Pendeta Benny. Saya kira apa yang disampaikan Duta Lempalku itu berdasarkan pemahaman yang sangat dalam dengan apa yang kamu hadapi selama ini di lapangan. Dan yang terakhir, kita perlu sekali lebih serius di dalam melakukan regenerasi dan suksesi kepemimpinan kita, kata Pendeta Yusuf tadi. Oke, ini yang akan kita lakukan ke sana. Oleh sebab itu, ini di closing statement, apa yang menjadi harapandu, apa yang menjadi cita-citandu, apa yang menjadi doandu terhadap GBKP ke depan ini, yang dimulai dengan 15 April nanti saat kita semuanya melakukan sidang sinode secara virtual. Ya, sidang sinode secara virtual. Karena Pendeta Yusuf yang paling muda, ya kalau jadi kampalku Pendeta Yusuf, terakhir kali Pendeta Berta, langakong Jesi Betuana, saja di kambas terus dan Pendeta Kokap, Pendeta Berta kali nutup saya sekaligus bahwa kita doa, dan ya telu kita jadi laki tapi sada diberu Pendeta Berta Kokap setara dengan kita. Persada krida kita telu dah ia sada Kokap setara dengan kita. So kai memang bagi liku dari awal kita karoedes tu sudah berutang kepada kaum perempuan kita. Ya, sebagai salah satu contoh sebelum ngerana bagenda. Muria sesibuk apapun dia kerjakan pekerjaannya, tapi tetap dia ingat kapan PA Muria. Mamre kalau dia sibuk, dia merasa dibenarkan untuk lupa jadwal PA Mamre. Ya, Pendeta Yusuf Impalku. Harapan dulu kepada dapat gereja dan seluruh bagaimana secara khusus pas sidang Matraman tadi, Pak. Ya, jujur Bang. Jadi harapanku ke depan kerina elemen silit bas GBKP banci bersatu bersama terlajar si terutama para presbiter banci sada gerinana ngidah uga tantangan-tantangan eksternal sindainggo melalakal iturikan Kak Pendeta Berta, Bang Pendeta Benny Kaban, bagai singgo iturikan kami dai Bang. Ya. Sebab tantangan ke depan enda labo terprediksi kita akan lebih berat Kak, termasuk tantangan alam bencana. Begitu. Maka ya nenta jadi aron di bata guna jadi pasu-pasu mandoni. Jadi kerina kita kawan sekerja makana labolit kita si berbeda-beda alma mater atau beda umur asideban na kerinana. Iya. Tapi kerina kita bagi kata bertandai dalam GBKP kerina kita adalah satu. Ulan hari pernah kita membeda-bedakan satu pendeta dan yang lainnya dari alma mater atau dari tahun masuk rasideban negeri nana. Maka harapanku
mulai dari April secara virtual, GBKP banci adaptif, banci terus mengimbangi perubahan akibat pandemik dalam pelayanannya, tetap terus mampu untuk menciptakan inovasi secara kreatif, membuat terobosan-terobosan dalam segala segi pelayanan, kerina bidang, BGP, kerina kategorial, BGP secara keseluruhan. Elemen si terlibat bagi GBKP siap untuk beradaptasi dengan situasi kelak pelayanan, tapi tetap maju berkembang. Mudah-mudahan dari persidangan yang PKRI terpilih pemimpin-pemimpin si betul-betul banci Baba GBKP ke depan lebih baik dan mempersatukan semuanya menjadi satu sadara rasen si tuhu-tuhu sadara si debanna saling melengkapi untuk kemajuan Tagrina. Wakap Bas aku nari bang, pujur Ibalku Pendeta Yusuf ya. Jadi kita maunya lebih bersatu dan momentum sidang sinode ini kita pakai untuk membuat bahwa kita ini semuanya satu, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan apapun. Pujur Ibalku, silakan Ibalku Pendeta Bendi, kamu kai harapan Ibalku. Ya mungkin si pertama bang. Ya. Agak menarik memang dikuidah perkembangan terlebih di tengah-tengah masa pandemi dah. Ya. Karena kita gereja atau katakanlah kami pandita berlumba-lumba guna perubahan pelayanan secara virtual, baik bagian mikro atau PJJ atau PA. Manca membuka ruang kita, gereja kita semakin terjadi persaingan yang tidak sehat secara teologis. Artinya, bagaimana supaya menarik banyak penonton, pendengar atau subscriber, ini jadi perlombaan gitu. Kenapa? Misalnya 20 itu kita, misalnya kita tentukan tahun ini bergilir, sendah Kabanjahe, sendah Kasura, pagi Jakarta, Kalimantan, bergilir saja satu channel saja, misalnya. Betul. Maka dongna, eda petasiano, eda lanai kok pas banje kak Pendeta Berta, lo gak pas buka kenca kayak percakapan dai bagilah. Saja lanai tempat-tempat tridah je kini hamatan beribadah handai, arkiteken pergantian channel dan di tilik pe secara teologis lanai mendarat teologi Calvin dalam khotbah-khotbah yang disampaikan, arkiteken mengejar rating like dan subscriber saja. Betul sekali, betul. Pasti lebih. Amin lah Bokrina memang bang. Ya. Maka si kedua kan kuakap gereja tenda di atas me tanduk kerbo handai gambaran rumah si Warojabu setahuna. Di baik di Modramen, baik di Klasis atau bahkan di Runggun, tempalan kita si Warojabu si setahuna sekali-kali dominan kerja. Dipahami kami bicara si Manadar dia tetap ya nunggu mana anak baru menteri. Gua kira lagi. Artinya Waru Japenda hari aja kerinana. Tidak ada yang dominan di situ. Bicara uga kalau aku agak setuna agak sependapat ngaku. Jangan ada kelompok-kelompok lain yang artinya berusaha mendominasi GBKP. Tadi aku bahkan ya apapun kelompoknya, kalau dia mencintai GBKP, ayo, tapi duduk bersama kita, gitu. Jadi, ada mau kelompok ini dari sini, kelompok ini dari sini, Nina. Artinya kita karena dia peduli dengan gereja antar GBKP, maka dia ambil peran di situ. Nah, tapi kenapa tidak dirangkul ini semua, tapi berusaha ditunjukkan dominasi mereka. Rangkullah Krina. Masih tergambar di Modramen, di Klasis, di Runggun. Jadi, terus menjalar bagi kata Nudai, Bang. Adidah, kami mau terawan bagi berarti Runggun pe bagi. Maka nih teman-teman bagi anda. Adi bagian nih, bicara karat biang, kamu karat dukakin biang nih. Yang tidak bagus sebenarnya kan nggak perlu kita lihat. Tapi kita memedahinya ke depan. Enda sianu bagi enda, enda sianu bagi enda. Ya ini kan kita yang pilih kemarin. Sudah kita doakan Ninta. Jadi lihatlah orang yang berkualitas di situ untuk mengerjakannya. Misalnya kan, aku nih kepancing nggak setahun. Misal bicara
di sinode ini misalnya ada panggilan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sisungguhlah misalnya Kak Pendeta Berta, kami sekalian Kak minta. Iya, aku dosen tengah lebih. Nah, ini kan apa akhirnya kan egonya gitu. Iya, aku dosen lebih safety. GBKP indah latih dari kenca. Misal, masuk kan Pendeta Yusuf atau kampe abang kami pertua Ginting. Kalau emang itu panggilan itu ada, iya untuk gereja kita untuk mulai dibata kenapa tidak gitu. Jadi KIP alasan pasti benar semua alasan karena tidak ada alasan yang salah. Maka ya, mimpi terbesar kemudian apa IP si jadi menjelang 15 April Linda, apa IP kerja jadi moderamen ya lik kerinduan ta bagi gaya Jokowi dari sisi melayani. Selain melayani Bang Pertua, Jokowi dia merangkul musuhnya. Oh iya, betul. Pengalaman sidah kami pas GBKP Indah, adik aku kari dukung kam atau dukung Pendeta Berta atau dukung Pendeta Yusuf, tiba-tiba kami tidak terpilih, seakan-akan terbuang, kan begitu. Ini kerja kita. Jadi sebenarnya politik lebih kejam di GBKP daripada di negara ini sebenarnya. Kalau jujur itu. Nah, bagaimana misalnya siapapun nanti yang terpilih? Adilikin teman-teman, aku piga-piga teman-teman sebab si Nura kalau kau diakonian terem kalau kau hendak gila. Mulai dari Jawa Nari, termasuk Pendeta Yusuf, udah kering kabarnya kira. Jadi nih teman-teman agenda, kenapa kalian tidak duduk bersama dari sekarang nih? Kudu merasa mana? Mungkin ando adik kam pagi jadi diakoni arihkan. Maka isi bagi terpilih saling dukung kam. Kalau kam semua ada passion diakonia, kenapa kita harus bersaing pagi lah si priahan? Atau ketika tiba-tiba ada pekerjaan diakonia, ngomong nomor rendah si anu merak diakonia, latamakun dia kuje. Ini gaya kita di GBKP sebenarnya. Nah, coba kita belajar dari Jokowi, mau dari Prabowo, siapapun dirangkul itu semua. Dirangkul itu semua, betul. Jadi kekuatan yang besar, maka bicara dari kistelundaikin kuakap penda Bang Pertua, Pendeta Berta GP, Pendeta Yusuf, adi dari kistelundaikin GBKP, dah kuakap batuna sarana dengan jago di sisi gundari. Lana itu lu batu dari kene. Kenapa? Karena hanya untuk sesuatu yang jadi prestisi jabatan tadi, bukan jadi panggilan pasien pelayanannya sebenarnya. Panggilan pelayanannya, betul. Jadi hanya prestisi saja, kebanggaan, rasa segala macam. Sebaiknya moderamen ke depannya, ya kalau si mengutamakan runggu, bukan nilai normatif atau lebih dominan satu dengan yang lainnya, dan dia memang orang konseptor. Sebaiknya orang-orang konseptor. Lalu bagi misalnya lagi kata Kundai, aku mengatakan sebagai nggak ada yang berubah, mengatakan vikaris kita misalnya. Jangan sampai kami pendeta-pendeta yang sudah 15 tahun atau 20 tahun melayani, sebenarnya masih miskin dan tidak pernah dibekali oleh gereja kita gitu. Jadi kalau ada konsep dalam dia akan mengukurkan sienda uga gelah diperkaya. Jadi kalau mau step pentong kita bilang ya pendeta GBKP nggak akan kalah gitu. Kalau sudah diperlengkapi, nah luar biasa GBKP sudah memperlengkapi dengan BGA, khotbah kreatif dan lain-lainnya. Tapi konteks yang lain kita masih lemah di situ. Maka kalau ada konsep di dalam secara holistik gelah banci mendarat mulus bagi pengharapan Kak Pendeta Berta EP jadi pengharapan kami, tentunya selain kami selaku pandita, KMKP teman-teman Pertudia akan mendukung sih guna kami belajar memperkaya diri, tentu ada wadah untuk kawan-kawan pendeta diperlengkapi dia oleh gereja sendiri. Kami suruh suranta, PP terpilih kami pagi labo modra mendo, tapi modra mentara sing krimenda si token bagilah si terbaik ras yang memang betul-betul berniat melayani guna kemuliaan di Bata. Sun Hodos bukan berjalan sendiri, modra mentara bagi sekundari. Bujur Velko. Jadi terpikir aku, Mas KKBP kan ada namanya itu Sopomar Pikir ya. Itu jadi think tank ya, jadi pusat think tank. Mungkin perlu pula nanti kita hidupkan ya, lalu meniru tapi jadi referensi kita lah ya, bahwa perlu sekali bukan hanya di usia muda pendeta itu perlu pembinaan, tapi semua di segala tahap usia. Bujur, impal ku pendeta Beni, maka kamu pendeta Berta, tolong sampaikan dulu harapan dulu, ras sekaligus kali Ibu Bapak Indo kita bahas doa penutup. Silakan pendeta. Bujur Pertua, pendeta Beni sama orang Yusuf.
Memang sedikit saja OP dengan harapan ke depan. Memang Pertua Enda untuk ke depan udah ada ini konsepnya. Sebenarnya Modraman sekarang juga, Modraman sekarang melibatkan beberapa orang, goiban kurikulum pembinaan pendeta. Jadi nanti pendeta itu usia 1 sampai 7 tahun ini kurikulumnya. 7 sampai 14 ini, sampai 21 sampai pensiun. Bahkan itu nanti ada apa yang mau diharapkan, tahun berapa dia harus menulis. Begitu ya. Jadi ini udah saya kira itu udah rampung itu, udah rampung. Itu maksud saya itu Modraman yang sekarang sudah mempersiapkan itu sebenarnya, bukan saya hanya informasi ini juga kan harus saya beritahu supaya kita lihat ada kesinambungan ke depan. Itu menurut saya ya. Kemudian selanjutnya setuju yang dikatakan oleh Pendeta Yusuf tadi dengan Beni, memang Laban Cilang, gereja kita harus menjadi gereja yang transformatif. Ya, artinya gereja yang adaptif ya, yang mampu berubah dalam menjawab tantangan zaman. Khususnya di masa pandemi Enda, kita harus terimanya masa pandemi Enda, dan masa pasca pandemi juga harus kita persiapkan tentunya. Iya, betul. Jana Enda membutuhkan penggalian yang secara komprehensif lah ya ke depan. Itu sangat dibutuhkan sekali. Kita juga harus secara positif melihat masa pandemi ini, kita memang sangat melihat bahwa pertemuan gereja itu secara digital ya. Makanya harus melihat juga positifnya secara daring begenda, digital Enda medahkan ya sebenarnya memberi percepatan ya. Memang itu pun kita lihat itu sebagai hal yang positif menurut saya, percepatan. Makanya kain ini pendeta Benin IP banyak pilihan, mau channel apa, mau ini pendeta siapa, mesti dianggap sebagai tantangan untuk membenahi diri. Banyak pilihan, artinya ya berilah yang terbaik, kita nggak boleh tutup diri basi. Tapi tantangan negatifnya memang ini individual dan searah. Beda Kang Enda di kita tatap muka bas gereja penuh konsentrasi, fokus, bersama-sama, persekutuannya bersama. Banci memberdayakan secara langsung, banci KP komunikasi dua arah. Memang ada positif negatifnya, tetapi saya melihat secara digital ini percepatan itu positif, dan juga pilihan itu bagi saya itu positif. Makanya gereja kita harus melakukan sebagai gereja yang transformatif. Kemudian apa harapan ke depan? Saya harapan ke depan tentu berpikir bagaimana nipiku bagaimana bertuan. Harapanku, mimpi ya. I have a dream. Jadi kayak mana lah nanti kalau dalam sidang sinode Enda kita sama-sama siapapun nanti, khususnya yang punya hak pilih, khususnya yang punya hak pilih ya, karena kita bicara Modraman tadi, menutupi percakapan ini dengan pemilihan Modraman. Bagaimana kalau misalnya setiap peserta itu selain menyadari bahwa ini adalah presbyterial sinodal, kita ini seperjalanan, visi kita sama, kita taruh di batas, kita cusup naik, indah tuh kayak itu. Sangat indah kalau ada rasa seperjalanan kita ini. Nilai bahasa lain saya sebutkan ini, kita bisa membuat sebuah tarian ilahi. Divine dancing, tarian ilahi ini marilah di sini ini berlakulah, kita berlakukan ini roh Tuhan hadir ini. Ini roh Tuhan yang hadir, ini kehendak Tuhan, mari kita lakukan, mari kita tinggalkan kepentingan pribadi, mari tinggalkan kepentingan kelompok, mari kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya melekat dengan adi aku kari J, adi anak J, aku J, membangun kerajaan. Jadi akhirnya kita ini, semua ini betul-betul ini
dahin kesaksian dia, ini akhirnya ini tarian ilahi. Sianggap ini sebagai momen di mana kehendak Allah lah yang harus ku lakukan. Jadi bisa saja dengan itu nanti toto ras-ras, rende ras-ras, dan semua membuka diri terhadap yang lain, membuat ruang bagi yang lain. Aku bisa memikirkan ketika ada perubahan alumni, perubahan konsep awal si anu ketua, enda sekretaris, semua bisa menerima dengan baik. Tapi kalau itu tadi hidup, kalau memang kita benar-benar hadir secara penuh dalam persidangan dan memahami apa arti persidangan gereja itu, bahwa ini persidangan gereja ini bukan dunia begitu. Ya betul, betul. Karena yang saya khawatirkan kadang juga bertua ketika beberapa kali sidang sinode, kebetulan kami juga hadir, ya banyak itu yang dikede mempersiapkan macam-macam. Yang kita khawatir seperti yang disebutkan tadi, ini Pendeta Yusuf mudah-mudahan nggak ada money politik. Ya mudah-mudahan, atau money politik, atau ibaratnya ada di situ sesuatu. Ini yang harus dibersihkan dari dalam hal itu. Mari kita ya istilahnya ini ya divine dancing enda dahin ilahi enda lamen main enda. Mari ku bersihkan diriku. Jadi arah begekari amin pelit konsep awal lah terjadi. Amin pela alumni daila terjadi, kita bisa menerima. Karena semua kita memberi diri untuk menyebarkan kasih dan memberi ruang kepada yang lain. Jadi enam kuakap pertua memang kita harus mulailah itu, ya mulai dengan hal-hal yang demikian. Saya kira semua kita berharap seperti itu, bahwa kalau ku tangkap tadi, apapun rencana kita juga harus terbuka terhadap intervensi Tuhan. Iya, betul. Intervensi Tuhan di dalam yang kami bilang tadi, divine dancing tadi, tarian ilahi. Itu sebenarnya semakin banyak dan semakin beragam. Itu tariannya lebih indah. Dalam pembukaan apa dulu ya, Asian Games itu kan kita lihat tarian Aceh itu ya. Waduh, banyak sekali mereka, tapi dalam satu ritme, satu irama, satu gerakan. Itu indah sekali. Jadi impalku Pendeta Benny utur melala impal, Pendeta Yusuf utur melala, dicakap-cakap kita bagenda lalit waktu si pengali kita setuhuna. Makin lama makin menarik, makin lama makin menarik, makin lama. Bagi Peman Bandu, Pendeta Berta, bujur ibas pencerahan-pencerahan si Iba Bandu. Banyak istilah tadi yang sangat tajam yang kami sudah sampaikan kepada kita semuanya. Maka ibas penutupan tolong Bandu pertontonca jenari kari siram kita. Silakan Pendeta. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Berbagai-bagai pengalaman hidup kami jalani, baik suka maupun duka. Tetapi sampai saat ini, tangan pengasihan Tuhan tetap menopang kami. Kami mensyukuri Tuhan inisiatif Pertua Analgin yang melakukan program cakap-cakap secara khusus di dalam menggali identitas GBKP dan di dalam membenahi GBKP ke depan. Dalam percakapan ini Tuhan, kami merasakan hikmat Tuhan mengajari kami. Biarlah ya Tuhan, GBKP ke depan semakin menyadari panggilannya, bahwa kami harus mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini, bukan membangun kerajaan kami masing-masing, bukan membangun kerajaan kelompok kami, tapi bagaimana kami tetap hidup di dalam hubungan dengan Allah Tritunggal, dalam hubungan satu dengan yang lainnya, berelasi dalam relasi yang saling menyatukan dan relasional. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu atas rencana GBKP untuk melaksanakan sidang sinode. Biarlah Tuhan sidang sinode itu menjadi sebuah persidangan ilahi, di mana setiap orang memberi diri dengan penuh kasih
setiap orang memfokuskan diri akan kehendak Allah, sehingga hal-hal tarian-tarian kebenaran dan kebaikan boleh menonjol, mendominasi persidangan itu. Ya Tuhan, berkatilah Pertua Analgin di dalam pelayanannya, berkatilah keluarganya. Berkati juga Pendeta Beni, beserta dengan pendeta ataupun Nora, dan juga anak-anak. Berkati juga Pendeta Yusuf, beserta Nora dan anak-anak, dan juga kami. Biarlah Tuhan percakapan ini menjadi sesuatu yang mencerahi kami akan pentingnya untuk melihat kebersamaan seperjalanan di tengah-tengah GBKP. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Oke, bujur melala. Bujur melala, Pendeta Berta, Pendeta Regan. Oke, Ben. Bujur. Tuh, Impalku Pendeta Penny, bujur Pal. Ketua. Bujur Pendeta, bujur. Baiklah. Pendeta Yusuf, bujur melala impalku. Sampai jumpa kepada percakapan kita berikutnya. Baiklah, Tuhan. Tuhan berkati. Bujur. Tuhan berkati Pendeta. Ya.